Jangka waktu pelaporan keuangan tengah tahunan. OJK meminta agar laporan keuangan interim yang diserahkan pada satu proses penawaran kepada publik telah diaudit. Laporan keuangan interim tidak diperlukan dalam bentuk komparatif. Dalam kaitannya dengan laporan tengah tahunan reguler, OJK mengharuskan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Nomor X-K2 tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan berkala emiten dan perusahaan publik. Laporan keuangan tengah tahunan tersebut harus disampaikan dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu. Pertama, paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan. Kedua, paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam jangka penelaan terbatas. Dan yang ketiga, paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Format laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen sebagai berikut: laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, catatan penjelasan tertentu. PSAK 3 menyatakan bahwa entitas bisa mengumumkan baik laporan keuangan lengkap ataupun terpisah, laporan keuangan ringkas pada pelaporan keuangan interimnya. Namun OJK mensyaratkan bahwa entitas harus mengumumkan laporan keuangan yang lengkap. Pandangan diskrit versus pandangan integral dari pelaporan interim. Terdapat dua pandangan berbeda mengenai pelaporan interim sebelum dikeluarkan PSAK 3. Teori diskrit pelaporan interim, Discrete Theory of Interim Reporting, memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Setiap akhir periode menyesuaikan dan penangguhan ditentukan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan tahunan. Teori integral pelaporan interim atau Integral Theory of Interim Reporting memandang periode interim sebagai bagian dari periode tahunan. Berdasarkan pandangan ini, pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban tertentu dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari keseluruhan operasi selama setahun. Pengaturan akuntansi tentang pelaporan interim. PSAK 3 menstandarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Pengaturan ini mendefinisikan elemen laba rugi dari pengukuran biaya atas dasar interim. Pengaturan tersebut juga memberikan panduan untuk perlakuan akuntansi atas divestasi, pos luar biasa, interaksi yang tidak biasa terjadi ataupun tidak sering terjadi, serta liabilitas kontingensi pada laporan keuangan interim. Lebih lanjut, pengaturan tersebut menjelaskan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan interim. Beban pokok penjualan dan persediaan. Beban pokok penjualan pada umumnya merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan interim laba rugi komprehensif. Aturan umumnya adalah beban pokok penjualan interim harus dihitung dengan elemen biaya yang langsung dan biaya yang dialokasikan atas dasar yang sama, sebagaimana yang digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan tahunan. Namun PSAK 3 memperbolehkan modifikasi praktis atas aturan umum sebagai berikut. 1. Menggunakan estimasi tingkat laba bruto. Estimasi tingkat laba bruto dapat digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan interim. Dengan demikian, persediaan fisik tidak perlu dibuat dalam setiap laporan keuangan interim.
2. Penilaian yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau NRP. Kerugian persediaan dari penurunan RRP di bawah biaya perolehan diakui pada periode penurunan tersebut. Pemulihan dari NRP pada periode interim berikutnya harus diakui pada periode pemulihan sebagai pemulihan kerugian yang diakui pada periode interim sebelumnya dari tahun fiskal. Tidak ada keuntungan yang diakui untuk kenaikan NRP di atas biaya perolehannya. Pengembalian harga pasar di periode interim berikutnya pada tahun fiskal yang sama harus diakui sebagai keuntungan pada periode interim sebelumnya. 3. Sistem biaya standar. Produsen yang menggunakan sistem biaya standar untuk menghitung beban pokok penjualan dan persediaan air harus menggunakan prosedur yang sama untuk menentukan varian yang selama 1 tahun periode interim dengan yang digunakan untuk tahun fiskal. Akan tetapi, varian yang diantisipasi akan diserap pada akhir tahun fiskal. Ilustrasi penurunan nilai pasar dan pemulihan. Contoh berikut ini mengilustrasikan penggunaan metode yang terendah antar biaya perolehan dan NRP untuk laporan interim. 1. Pada awal tahun fiskal, PT Induk memiliki persediaan sebanyak 10.000 unit dengan biaya FIFO sebesar 10.000 per unit. 2. Tidak ada pembelian tambahan selama tahun berjalan. 3. Penjualan dan nilai realisasi neto pada akhir kuartal selama tahun fiskal adalah sebagai berikut. Kuartal 1, unit yang dijual dalam kuartal 2.000, unit NRP pada akhir kuartal 7.000. Kuartal 2, unit yang dijual dalam kuartal 2.000, unit NRP pada akhir tahun 6.000. Kuartal 3, unit yang dijual dalam kuartal 2.000 dan unit NRP pada akhir kuartal 7.000. Kuartal 4, unit yang dijual dalam kuartal 2.000, unit NRP pada akhir kuartal 11.000. PT Induk tidak yakin mengenai penyebab turunnya NRP yang menganggapnya akan menjadi permanen. Karena itu, perusahaan mengakui penurunan tersebut dalam kuartal terjadinya. Tidak ada pengakuan yang diperlukan jika penurunan tersebut diantisipasi berlangsung sementara atau temporer dengan pemulihan pada akhir tahun. Cara lain untuk melihat pengaruh penurunan nilai adalah dengan menghitung jumlah yang akan dilaporkan dalam beban pokok penjualan setiap kuartal. Jumlah ini termasuk biaya yang ditetapkan ke barang yang akan dijual selama kuartal ditambah pengaruh setiap penurunan nilai persediaan dan dikurangi pengaruh pemulihan kerugian yang diakui pada periode interim sebelumnya. Penyesuaian pasar ini biasanya diperlakukan sebagai penyesuaian beban pokok penjualan untuk merepresentasikan semua biaya produk dalam satu lokasi pada laporan laba rugi. Tabel berikut menyajikan perhitungan beban pokok penjualan untuk setiap kuartal. Kuartal 1, biaya yang ditetapkan ke barang yang akan dijual 2.000 unit dikali 10.000. Persediaan akhir diturunkan ke NRP atau pemulihan kerugian 8.000 unit dikali 3.000, total 44 juta. Kuartal 2, biaya yang ditetapkan ke barang yang akan dijual 2.000 unit dikali 7.000. Persediaan akhir diturunkan ke NRP atau pemulihan kerugian 6.000 unit dikali 1.000, total 20 juta. Kuartal 3, biaya yang ditetapkan ke barang yang akan dijual 2.000 unit dikali 6.000. Persediaan akhir diturunkan ke NRP atau pemulihan kerugian 4.000 unit dikali 1.000, total 8 juta. Kuartal 4, biaya yang ditetapkan ke barang yang akan dijual 2.000 unit dikali 7.000. Persediaan akhir diturunkan ke NRP atau pemulihan kerugian 2.000 unit dikali 3.000, total 8 juta. Jika pengurangan NRP pada kuartal pertama dan kedua dianggap temporer, tidak diperlukan penurunan nilai untuk diakui, dan karena itu tidak ada pemulihan kerugian yang akan diakui pada kuartal ketiga dan keempat. Total beban pokok penjualan yang dilaporkan untuk interim harus merekonsiliasikan ke jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan. Ingat bahwa NRP akhir tahun 11.000 lebih tinggi dari NRP awal tahun 10.000 pada pelaporan tahunan. Pada laporan interim, 8.000 unit dikali 10.000 harga per unit sama dengan 80 juta. Kuartal 1,
44 juta, kuartal 2, 20 juta, kuartal 3, 8 juta, kuartal 4, 8 juta, total 80 juta rupiah. Untuk dapat berfokus pada poin utama dalam contoh tersebut, diasumsikan bahwa tidak ada persediaan tambahan yang diakuisisi selama tahun berjalan. Tentunya, dalam praktek yang sebenarnya, sebagian besar perusahaan melalui akuisisi persediaan secara terus-menerus. Pembelian ini akan ditambah ke persediaan dengan metode arus biaya apapun yang digunakan perusahaan. Metode terendah antara biaya perolehan dengan NRP akan diterapkan pada akhir tiap-tiap kuartal dengan cara yang sama seperti dalam contoh, dan kerugian atau pemulihan kerugian akan diakui. Akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Untuk perhitungan pajak penghasilan interim atau interim income tax menimbulkan suatu permasalahan khusus bagi akuntan karena beban pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk keseluruhan tahun buku. Selain itu, perbedaan temporer antara akuntan pajak dan akuntan PABU mengharuskan pengakuan pajak tangguhan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori pertama sering disebut sebagai perbedaan permanen atau perbedaan non-temporer. Perbedaan permanen tidak dimasukkan dalam menentukan jumlah laba kena pajak atau laba fiskal untuk suatu periode. Contoh dari perbedaan permanen adalah sebagai berikut. 1. Premi asuransi jiwa yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan kebijakan eksekutif untuk perusahaan yang merupakan penerima dana atau tidak dikurangkan dari pajak. 2. Dana hasil asuransi jiwa yang dikumpulkan. 3. Jenis tertentu, denda atau penalti yang ditunjukkan bukan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak. 4. Penghasilan lain yang telah dikenakan pajak final. Kategori kedua biasa disebut dengan perbedaan temporer. Perbedaan temporer antara pengakuan transaksi untuk laba akuntansi dengan laba pajak menyebabkan adanya pajak tangguhan. Berikut ini adalah contoh dari perbedaan temporer. 1. Sewa diterima di muka. Dilaporkan pada pengembalian pajak dalam periode pengumpulan, tetapi sebagai pendapatan pada laba akuntansi dalam periode yang diperoleh. 2. Estimasi beban dan rugi dilaporkan menurut laba akuntansi saat akrual, tetapi pada pengembalian pajak dalam periode dibayarkan. 3. Penyusutan dipercepat pada pengembalian pajak dan penyusutan garis lurus pada laporan laba rugi. Selisih antara beban penyusutan pada laporan akuntansi dengan laba kena pajak. 4. Merevaluasi persediaan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto atau NRP. Pada laporan keuangan, kerugian ditunjukkan pada laba akuntansi dalam periode penurunan nilai, tetapi pada pengembalian pajak dalam periode tertentu. Ilustrasi perhitungan pajak untuk periode interim. Figure 13.9 mengilustrasikan perhitungan pajak penghasilan. Dalam contoh berikut, ingat bahwa penyesuaian seperti perbedaan antara akuntansi pajak dan akuntansi PABU diperlukan untuk menentukan pajak penghasilan untuk kuartal pertama tahun fiskal 20X1. Berikut adalah data untuk ilustrasi. 1. PT induk dan entitas anaknya merupakan laba konsolidasi dari operasi yang dilanjutkan sebesar 225 juta untuk kuartal pertama tahun fiskal 20X. Perubahan akuntansi dalam periode interim.
A. Perubahan kebijakan akuntansi atau penerapan retrospektif. Perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diterima secara umum ke prinsip akuntansi yang diterima secara umum lainnya untuk tujuan pengukuran atau penilaian masyarakat. Proses penerapan respektif diterapkan untuk semua laporan keuangan periode sebelumnya, termasuk laporan keuangan untuk periode interim. Penerapan retrospektif application. Penerapan respektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. B. Perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini dan prospektif. Perubahan estimasi akuntansi merupakan hasil informasi baru yang telah tersedia untuk estimasi. Penerapan prospektif adalah suatu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut dan pengakuran dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Perubahan pada penyusutan, amortisasi, dan deflasi. PSAK 25 mensyaratkan perubahan dalam metode penyusutan, amortisasi, atau deflasi atas aset berumur panjang dan aset non-keuangan yang disebabkan informasi baru. Penerapan saat ini dan perspektif digunakan untuk melaporkan perubahan tersebut dan laporan keuangan sebelumnya yang tidak perlu disajikan kembali. C. Kesalahan. PSAK 25 mensyaratkan bahwa kesalahan yang telah dikoreksi secara perspektif pada laporan keuangan lengkap pertamanya diterbitkan setelah ditemukan kesalahan dengan A. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. B. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelum sajian paling awal.